Halo, kali ini saya akan membahas tentang etika penelitian dan tips soal kuesioner. Tapi ini untuk merespon beberapa pertanyaan yang saya dapatkan. Misalnya, bagaimana kalau kuesioner saya mengandung pertanyaan sensitif? Itu, misalnya soal pornografi atau perilaku seksual. Atau apakah harus pakai imbalan, selalu pakai imbalan untuk bisa membuat responden itu menjawab kuesioner saya. Nah, untuk menjawab itu, mari kita bahas soal etika penelitian. Etika penelitian itu ada 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah menghormati individu, dan ini berarti menghormati dia sebagai, menghormati responden kita sebagai agen yang otonom, dalam artian dia mampu memutuskan apa yang terbaik buat dia. Tapi kemudian ada juga orang-orang yang otonominya hilang atau hampir hilang. Misalnya mahasiswa saya kalau saya kasih kuesioner kan mau nolak nggak enak, nanti dapat udah metode survei susah dapat lagi kan nangis saja gitu. Jadi mereka yang seperti ini harus dilindungi. Contoh lainnya adalah narapidana atau dokter pasiennya itu harus dilindungi. Prinsip kedua adalah tanggung jawab moral atau beneficence. Beneficence itu kedermawanan dari tanggung jawab moral yang kita miliki. Dalam artian kita nggak boleh mencederai fisik atau psikis responden kita. Lalu juga harus memaksimalkan keuntungan atau manfaat dan meminimalisir resiko terhadap responden. Jadi misalnya kita bisa mengklaim bahwa penelitian kita ini sangat penting, tapi untuk bisa mendapatkan hasilnya kita harus menyiksa responden gitu. Nah ini nggak boleh. Eh, Harusnya kita bisa memaksimalkan benefit atau manfaat dari penelitian kita dengan risiko yang sangat minimal dari responden. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Kalau ini kita harus bisa bertanggung jawab pada penelitian kita, dalam artian siapa yang akan diuntungkan dari penelitian kita dan siapa yang harus menanggung beban dari penelitian kita. Responden biasanya adalah yang menanggung beban. Tapi siapa yang menerima kemanfaat ini? Apakah orang banyak, khalayak umum, atau hanya mereka yang punya resource, sumber daya ekonomi saja? Jadi ketiga prinsip ini harus dipertimbangkan sebelum kita melakukan penelitian. Nah, untuk aplikasinya itu biasanya kita harus mereview penelitian kita atau mendaftarkan diri penelitian kita untuk direview oleh Komisi Etika Penelitian. Di masing-masing universitas harusnya sudah ada, seperti di Unpad itu sudah ada. Nah, kita lihat saja gimana caranya untuk mendaftarkan diri atau mereview penelitian kita oleh Komisi Etik. Nah, Anda bisa akses Komisi Etika Penelitian dari Universitas Padjadjaran di alamat kepk.fk.unpad.ac.id, dan Anda bisa registrasi untuk permohonan etika. Kalau Anda mau membuat penelitian seperti skripsi atau tesis atau bahkan disertasi, akan lebih baik kalau Anda mendaftarkan diri dan penelitian Anda direview oleh Komisi Etika Penelitian. Jadi Anda bisa langsung mendownload formulir pengajuan persetujuan penelitian, karena saya di ilmu komunikasi, biasanya yang saya download adalah formulir etik sosial komunitas ini. Oke. Saya buka langsung. Nah, Anda bisa menuliskan di sini apa saja yang harus diisi gitu kan. Tapi ini adalah bagian administrasi di awal. Nah, di sini di bagian B Anda harus menjelaskan ringkasan usulan penelitian. Jadi ringkasan proposal Anda seperti apa, alasan, tujuan, jumlah subjek penelitian, manfaat, risiko yang mungkin timbul gitu. Lalu kemudian ada unit sampelnya seperti apa, penarikan sampelnya seperti apa. Nah, kriteria inklusi, kriteria eksklusi, siapa, kenapa tidak dimasukkan gitu. Lalu kemudian inform consentnya, prosesnya gimana.
siapa yang memberikan penjelasan, kapan akan dijelaskan, apakah subjek di waktu cukup untuk membuat keputusan. Ini bagian dari prinsip yang pertama, tadi menghormati otonomi orang lain gitu. Lalu kemudian apakah ada masalah etik yang mungkin dihadapi oleh subjek, misalnya risiko penelitian, baik itu norma, kerugian ekonomi atau stigma, lalu ada manfaatnya nggak ketika ikut serta gitu, ada insentif atau kompensasi nggak. Nah ini nanti akan diukur oleh direview oleh komisi etika. Misalnya Anda harus memberikan imbalan 50.000 untuk kuesioner yang hanya 10 pertanyaan, maka mereka akan memberikan review apakah kompensasi atau insentif ini sesuai atau justru mempengaruhi secara berlebihan gitu. Ini. Lalu ada nggak hubungan antara ketua peneliti dengan subjek tadi, apakah dokter pasien, guru dosen, murid mahasiswa, atasan bawahan dan lain-lain gitu. Jadi ini harus Anda laporkan dan di sini harus Anda lengkapi semuanya. Nah, di sini pun Anda harus membuat lembar informasi atau inform consent. Inform consent biasanya berisi judul, lalu penjelasan awal, siapa kita, berasal dari mana, penelitian untuk apa, lalu partisipasi. Kemudian tujuan penelitiannya harus dijelaskan, terus mengapa subjek terpilih, kriterianya apa saja, lalu tata cara atau prosedur penelitian. Kalau Anda melakukan survei, jelaskan apakah harus diisi sendiri kuesionernya atau bisa diisikan oleh enumerator. Lalu resiko dan ketidaknyamanan juga harus Anda jelaskan, dan manfaat serta prosedur alternatif jika ada. Kerahasiaan data ini penting, jadi misalnya Anda tidak akan bahwa kerahasiaan informasi atau identitas diri responden dijaga rahasianya. Anda tidak mengumpulkan data yang sifatnya pribadi, misalnya nama, alamat email, nomor telepon, itu juga bagian dari kerahasiaan data. Lalu perkiraan jumlah subjek, kesukarelaan, dan periode keikutsertaan subjek gitu. Nah ini juga harus ada subjek bisa mengundurkan diri nggak dari penelitian. Kalau udah ngisi kuesioner separuh, bisa nggak dia keluar. Lalu kemudian pembiayaan atau asuransi kesehatan jika perlu, dan insentif kompensasi. Pertanyaan ini Anda harus menuliskan kontak person yang bisa dihubungi oleh subjek. Nah, setelah Anda mengisi atau memberikan desain penelitian Anda pada komisi etika penelitian untuk direview, maka ini ada beberapa tips untuk kuesioner Anda. Yang pertama adalah informasi data atau data responden. Kalau bisa ditanyakan di bagian akhir, karena itu bagian yang tidak penting. Seperti berita harusnya piramida terbalik kan. Yang bagian penting, konsep-konsep penting yang akan Anda teliti didahulukan, baru setelah itu data demografi. Kalaupun mereka tidak menjawab data demografi, Anda tidak kehilangan data penting yang Anda butuhkan dalam penelitian. Yang nomor 2, sesuai dengan kaidah etika, jangan pernah menanyakan nama, nomor pokok mahasiswa, alamat lengkap, nomor induk kependudukan, nomor telepon, alamat email responden, atau apapun informasi yang bisa menghubungkan jawaban responden dengan data responden tersebut, identitas responden. Tapi jika Anda mau membuat undian untuk hadiah, maka pencantuman email atau kalau bisa alamat yang sifatnya secondary, email mungkin lebih aman daripada nomor telepon atau alamat lengkap. Itu harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh dipaksa gitu. Tips nomor 3, Anda harus bisa menjelaskan lembar informasi secara lengkap kepada responden. Jadi responden bisa voluntarily, tidak dipaksa untuk mengisi kuesioner Anda, dan jika memungkinkan Anda kalau bisa mendapatkan tanda tangan responden di lembar informasi sebagai bentuk persetujuan. Biasanya dari komisi etik nanti ada form persetujuannya.
Lalu kemudian kalau dilakukan secara daring penyebaran kuesionernya, itu sebaiknya di akhir lembar informasi bisa ditambahkan Anda dianggap setuju untuk berpartisipasi ketika Anda memilih setuju atau tidak setuju. Jadi apakah Anda setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini? Berikan pertanyaan itu. Lalu kemudian usahakan pertanyaan tidak terlalu panjang. 15 menit itu waktu yang optimal, kalau bisa di bawah 15 menit untuk seseorang berkonsentrasi dalam menjawab kuesioner. Untuk di atas 30 menit itu butuh teknik wawancara yang ekstra dan sebaiknya dilakukan tatap muka, dan harusnya ada imbalan yang memadai sehingga responden punya motivasi dan bisa berkonsentrasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Demikian untuk bagian kedua soal kuesioner ini. Terima kasih.